Bisa record. Betul kan? Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan artikel yang telah di-share sebelumnya yang berjudul Transnationalism Here in Tibet and New Perspective dengan anggota Haidar Amri, Ilyani Eri Makhrus, Fikri Haikal Akbar, Agung Pratama, dan Sogi Ramadan. Pada slide pertama kita akan membahas soal main choice of transnationalism. Di sini transnasionalisme dipahami sebagai komponen dari globalisasi. Artinya apa? Bahwa kayak semacam transnasionalisme dan juga globalisasi adalah satu kesatuan yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan, ibarat dua mata koin, beliau atau dua sisi yang sangat tidak bisa untuk dipisahkan. Dan namun kenyataannya bahwa di sini itu sebenarnya juga ada sedikit perbedaan, manakala kayak globalisasi lebih berfokus ke objeknya atau kayak semacam barang dan jasa, sementara transnasionalisme lebih berfokus kepada subjeknya atau individu dan masyarakat sipil. Dan di artikel ini lebih berfokus pada transnasionalisme dari bawah. Artinya apa? Artinya bahwa artikel ini lebih berfokus mengkaji pada level individu dan masyarakat sipil, bukan mencakup lembaga negara atau organisasi-organisasi yang dipimpin oleh negara. Dan Schiller mendefinisikan bahwa transnasionalisme adalah imigran yang membangun social field yang di negara host country yang menghubungkan dengan negara asal. Namun di sini perlu dipahami bahwa transnasional atau kayak semacam subjek transnasional itu tidak serta-merta menjadi transnasionalisme. Portes itu menegaskan bahwa karena luasnya definisi dari transnasionalisme, oleh sebabnya dia mendefinisikan ada 4 kriteria atau yang bisa digunakan untuk menjadi subjek transnasional. Yang pertama adalah level negara itu sendiri, negara formal. Yang kedua adalah lembaga formal di satu negara. Yang ketiga adalah lembaga formal di banyak negara. Yang level kedua, lembaga formal di satu negara, contohnya kayak semacam kementerian di suatu negara, karena tidak mungkin Menteri Pemuda dan Olahraga di Indonesia ada di Malaysia. Dan yang ketiga adalah lembaga formal yang ada di banyak negara, contohnya adalah multinational company atau MNC. Dan yang keempat adalah masyarakat sipil non-institusional atau masyarakat sipil. Dan level pertama yang kedua adalah mencakup skala atau level internasional, level ketiga mencakup skala multinasional, dan level keempat mencakup transnasional. Inilah yang ditekankan oleh Portes itu sendiri. Ya, kemudian pada saat ini kita membahas tentang empirisisme daripada transnasionalisme. Ya, seperti ilmu-ilmu sosial pada umumnya, transnasionalisme ini sulit untuk diempirisasikan karena memang ilmu sosial itu mempunyai kecenderungan untuk sulit diatur. Maksud saya adalah untuk sulit diukur. Nah, di sini saya melihat bahwa empirisisme itu memiliki kesulitan karena untuk mengukurnya itu adalah hal yang subjektif seperti budaya dan lain sebagainya. Kemudian adalah memisahkan antara transnasionalisme memisahkan antara individual transnasionalisme dan yang bukan. Jadi seperti yang presenter sebelumnya katakan bahwa tidak semua kegiatan atas negara itu menjadi sebuah fenomena transnasionalisme. Jadi di sini masalah utama dalam mengempirisasikan transnasionalisme adalah pertama bagaimana mengukurnya, dan kedua adalah memisahkan antara subjek transnasionalisme dan yang bukan. Di sini Vertovec memberikan sebuah solusi di mana dia itu mengusulkan untuk digunakannya sebuah ilmu yang disebut SNA atau Social Network Analysis untuk mengukur transnasionalisme. Nah, di sini SNA sendiri adalah konsep sebenarnya yang mungkin bisa dikatakan berbeda dengan transnasionalisme. Tapi Vertovec menyebutkan bahwa disiplin ilmu ini dapat berguna bagi transnasionalisme. Nah, SNA sendiri mengoperasikan banyak sebutan dan konsep yang dapat digunakan oleh para penguji transnasionalisme untuk mendapatkan dan menganalisis data-data tentang transnasionalisme itu sendiri. Penggunaan SNA dapat
mempetakan dan mengukur hubungan seperti flow of the people atau grup dan juga organisasi ya seperti diaspora yang disebutkan atau tadi itu adalah salah satu cara untuk mengukur transnasionalisme dan di mana ini lebih mudah menggunakan untuk SNA atau social network analysis. Namun bagaimanapun juga cara ini memiliki masalah di mana Fortek menjelaskan bahwa masalah menggunakan SNA ini adalah untuk mengukur transnasionalisme adalah di mana ukuran-ukuran tersebut tidaklah bersifat baku sehingga saat kita ukur hari ini mungkin akan berbeda saat kita ukur untuk esok hari sehingga data-data ini mungkin oleh beberapa pihak dapat dikatakan tidak relevan. Namun di sini SNA sendiri memiliki keunggulan yang digunakan oleh para peneliti transnasionalisme di mana mereka itu dapat untuk selalu mengupdate sehingga SNA ini dapat digunakan untuk mengukur transnasionalisme dengan cara mengukur secara update tiap hari. Namun untuk mengukur sesuatu yang fix itu masih merupakan sesuatu yang sulit. Nah, pada akhirnya terdapat solusi lain yang disebutkan oleh Globano dan Nutwidem bahwa harus dipisahkan atau dikotomikan antara transnasionalisme antara variabel dan skala. Berikutnya. Ya, di sini disebutkan bahwa dikotomi variabel itu bahwa transnasionalisme itu terdiri dari dua, yaitu skala dan variabel. Di mana skala itu sendiri, itu terdiri dari 3 variabel. Seperti di sini kita mengambil contoh untuk transnasionalisme dalam kasus kewarganegaraan Kanada. Di sini kita melihat bahwa untuk mengukur suatu skala seperti kewarganegaraan, kita dapat menggunakan 3 variabel seperti status kewarganegaraan, asal keluarga, kelahiran, dan perpindahan dari negara-negara asal. Di mana terdapat juga variabel lain seperti partisipasi sipil, partisipasi politik, dan rasa memiliki dari sebuah kenegaraan. Nah, di sini kita melihat bahwa kita dapat membedakan antara variabel yang baku dan variabel yang dapat dikatakan subjektif. Di mana variabel baku itu terdiri seperti status kewarganegaraan, keluarga asal, di mana hal tersebut itu bersifat universal dan kemungkinan pengukuran antara satu pihak dan pihak lain itu tidak berbeda. Namun jika kita menggunakan variabel lain seperti partisipasi sipil dan atau rasa memiliki, ini sangat bersifat subjektif. Sehingga untuk melakukan pengukuran transnasionalisme itu akan sulit dilakukan. Sehingga di sini dikotomi sangat penting. Karena apa? Dengan melakukan pembatasan masalah dan hanya membatasi skala-skala yang digunakan untuk menggunakan skala-skala yang baku, maka kita akan semakin dapat mengempirisasikan transnasionalisme itu sendiri dengan cara menghindari skala-skala yang tidak baku seperti itu. Ya. Oke, di sini tentang klasifikasi transnasionalisme. Yang pertama yaitu transnasionalisme dari atas. Transnasionalisme dari atas ini merupakan bentuk kebijakan negara asal terhadap aktivitas transnasionalisme para migran. Jadi yang dibahas adalah kebijakan negara asalnya terhadap aktivitas para migrannya. Selanjutnya, transnasionalisme dari bawah. Transnasionalisme dari bawah ini merupakan keterbalikan transnasionalisme dari yang pertama, yang atas. Ini merupakan keterbalikan dari transnasionalisme dari atas. Tadi kan transnasionalisme dari atas kebijakan negara asal terhadap aktivitas transnasional para migran. Sedangkan yang dari bawah aktivitas transnasionalisme para migran yang berkaitan dengan negara asal. Selanjutnya yaitu transnasionalisme yang luas.
mengenai hubungan fisik dan simbolik antar kedua negara dengan kelembagaan rendah dan bukan membahas individu-individu yang terlibat. Jadi klasifikasi yang membahas terkait hubungan fisik dan simbolik antar kedua negara, di mana memiliki karakteristik kelembagaannya yang rendah. Nah, sedangkan transnasionalisme yang sempit keterbalikan dari transnasionalisme yang luas, yaitu hubungan individu-individu yang terlibat dalam praktek tersebut, di mana pelembagaannya itu cukup tinggi, sehingga sehingga sudah berbeda sekali. Yang di sini transnasionalisme yang luas itu hubungan fisiknya dan simbolik antar kedua negara dan pelembagaan rendah, sedangkan yang sempit hubungan individu dan pelembagaan yang tinggi, seperti itu. Terus selanjutnya transnasionalisme berbasis penolakan. Geser selanjutnya. Mana penolakan? Oh ya, penolakan. Nah, di sini ada reaksi penolakan. Di sini dibagi menjadi dua. Ada reaksi penolakan dan ada reaksi kepuasan. Reaksi penolakan ini bisa disebabkan diskriminasi dan rasisme. Sedangkan reaksi kepuasan, di sini saya mencontohkan dalam aspek ekonomi atau bidang ekonomi. Jika ada negara A melakukan investasi terhadap negara B, dan investasinya itu menguntungkan, tentu reaksi yang akan ditimbulkan atau yang akan dihasilkan itu positif atau memiliki kepuasan, Jadi negara A itu puas investasinya atau menguntungkan ke negara B tersebut. Oke, selanjutnya ini transnasionalisme lintas batas. Yang tadi. Transnasionalisme lintas batas. Mana? Oke, di sini langsung saya jelaskan aja. Transnasionalisme aktivitas lintas batas dan proses sosial. Di sini juga saya memisahkan makna atau pengertian dari transnasionalisme lintas batas dan proses sosial. Ini memperjelas bahwa saya di sini membahas tentang hubungan individu atau lembaga yang melintasi batas negara. Selanjutnya, transnasionalisme ekonomi, sosial, kultural, dan politik. Di sini sudah jelas bahwasanya yang akan dibahas klasifikasinya ini yaitu kegiatan ekonomi, kemudian sosial kultural atau sosial budaya, dan politik. Kegiatan ekonomi ini untuk apa sih tujuannya gitu? Di sini melakukan transnasionalisme tentu untuk mencari pemasok, pasar, dan modal. Tentu tiga unsur tersebut sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya sosial budaya. Di sini atau aspek ini membahas orientasi penguatan identitas nasional di luar negeri. Selanjutnya bidang politik. Ini bertujuan untuk pencapaian kekuasaan dan pengaruh politiknya di negara tersebut atau negara luar negeri. Selanjutnya ada transnasionalisme minoritas.
Di sini transnasionalisme minoritas dalam hubungan produktif dengan mayoritas dan dengan jaringan mayoritas ke minoritas yang menghindari mayoritas. Selanjutnya ini yang terakhir, membalikkan transnasionalisme, di mana dari tadi kita sudah membahas terkait hubungan individu, kelompok, kebijakan, negara, atau lembaga yang terlibat, ataupun aspek-aspek yang akan dibahas klasifikasi yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini ini membalikkan transnasionalisme, yaitu di mana suatu individu atau kelompok yang kembali ke negara asal dengan hubungan dengan negara kelahirannya. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya adalah tentang promising field dalam studi transnasionalisme, yang di sini secara general akan membahas tentang bagaimana telekomunikasi dan retromigration atau aspirasi dan juga legal body itu bisa menjadi lahan untuk further research terhadap studi transnasionalisme, dan bagaimana ketiga aspek ini menjadi aspek yang sangat krusial untuk dipahami jika kita ingin memahami studi transnasionalisme lebih lanjut. Baiklah aja, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu tentang telekomunikasi. Telekomunikasi atau internet, social media, on migrants, mobility and immobility. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa transnasionalisme banyaknya membicarakan tentang perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dan perpindahan budaya dan sebagainya. Telekomunikasi atau sistem informasi dan komunikasi telah menjadi satu bidang yang perlu dipahami secara sesama jika kita ingin memahami transnasionalisme secara menyeluruh, di mana peran dari ICT atau telecommunication ini menjadi salah satu media untuk melakukan proses transnasionalisme dan proses experience delivery terhadap para migrants jika secara non-fisikal seperti itu. Jadi transnasionalisme tidak hanya membahas tentang perpindahan migrants secara fisikal, tapi juga di masa-masa kontemporer seperti sekarang ini juga bisa dilakukan secara non-fisikal atau virtual melalui telekomunikasi, melalui jejaring internet dan jejaring sosial media seperti itu. Dan ini juga bisa menjadi salah satu faktor atau penyebab mobility dan immobility dari orang-orang atau dari migrants. Jadi bisa dibilang bahwa kebanyakan zaman dahulu kala orang yang memiliki pengalaman transnasionalisme hanyalah orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan secara fisik ke tempat lain. Sedangkan sekarang sudah lebih dimudahkan dengan adanya telekomunikasi. Tapi itu tetap saja tidak bisa tetap saja masih ada challenge tertentu, terutama untuk orang-orang yang berada yang belum tersentuh teknologi, yang belum tersentuh sistem komunikasi dan informasi seperti itu. Jadi ini adalah challenge dan salah satu pengembangan yang perlu dilakukan untuk memperbanyak atau memperluas experience delivery dari transnasionalisme itu sendiri. Oke, next. Kemudian, prinsipal dari sebuah telekomunikasi ini atau ICT itu adalah to connect individuals over distance. Jadi seperti yang saya akan mengemfasiskan bahwa sebenarnya peran dari telekomunikasi adalah untuk mempermudah proses dari transnasionalisme itu sendiri. Jadi melalui telekomunikasi orang-orang sekarang tidak perlu untuk orang-orang sekarang bisa merasakan proses transnasionalisme, proses pertukaran budaya dan sebagainya melalui media telekomunikasi, internet dan sosial media dan semacamnya. Kemudian lebih lanjut lagi, jika kita melihat bahwa sebenarnya koneksi antara perkembangan
informasi teknologi dan komunikasi itu berbanding lurus dengan perkembangan transnasionalisme. Jadi di mana ketika ITC atau telekomunikasi ini berkembang secara pesat, otomatis akan lebih banyak lagi orang-orang yang akan merasakan atau mendapatkan experience untuk menjadi seorang transnas itu, dan mereka akan lebih mudah untuk terdampak terhadap globalisasi seperti apa yang transnasionalisme bawa. Kemudian next. Nah, yang terakhir, bagaimana sebenarnya bahwa telekomunikasi dan transnasionalisme itu saling melengkapi satu sama lain melalui produk yang variatif, melalui praktikal yang variatif, dan sebagainya seperti itu. Dan seperti yang saya sampaikan sejak awal tadi bahwa tentang virtual mobility melalui telekomunikasi, bahwa sebenarnya virtual mobility dan physical mobility ini bergantung pada satu sama lain. Jadi orang tidak hanya akan melakukan physical mobility, tapi juga dia akan dapat merasakan virtual mobility dan sebagainya, dan sebaliknya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan promising field-nya atau studi lebih lanjut yang dapat dilakukan terhadap bidang telekomunikasi untuk memperkaya keilmuan transnasionalisme adalah mengaitkan atau mencari jawaban tentang bagaimana sebenarnya mobility dan immobility ini juga terkait, sebagaimana virtual mobility dan physical immobility ini terkait juga, dan sebagaimana perkembangan telekomunikasi dan transnasionalisme ini berkaitan juga, seperti itu. Oke, next. Nah, yang selanjutnya adalah return migration. Sebenarnya return migration atau aspirasi ini adalah menganalisis post effect dari sebuah experience dari transnasionalisme terhadap migrants perspektif atau perspektif orang-orang yang merasakan proses dari transnasionalisme itu sendiri terhadap sesuatu yang sebelumnya mereka tahu dengan perspektif yang berbeda, kemudian melalui proses atau experience dari transnasionalisme, perspektif mereka sedikit banyak akan berubah. Dan yang pertama saya akan bahas return migration sebagai sebuah konsep, bahwa sebenarnya return migration ini sedikit slightly tricky untuk didefinisikan, karena sebenarnya ini adalah suatu konsep yang cenderung abstrak, bahwa return migration ini sebagai sebuah part yang krusial atau part yang sangat penting dari fragmented journeys atau journey yang terpecah-pecah dari sebuah experience delivery transnasionalisme, seperti itu. Jadi transnasionalisme dan return migration ini terikat kepada seorang individu dan akan mempengaruhi emotion mereka, beliefs mereka, dan imagination mereka dari sebelum mereka mengalami proses transnas dan setelah mereka mengalami proses transnasionalisme atau perpindahan, baik secara virtual dan fisikal, seperti itu. Dan ini juga berkaitan dengan citizenship, kewarganegaraan, dan sense of belonging seperti yang Mas Haidar sampaikan, dan juga identity lainnya yang melekat kepada migran dan melekat kepada perspektif terhadap benda-benda yang dia amati sebelum dia melakukan proses transnasionalisme. Nah, kemudian transnational connection dengan country of origin atau negara asalnya itu sangat kuat untuk membentuk suatu aspirasi tertentu. Jadi ada koneksi di mana seorang itu memiliki perspektif tertentu, dan ketika dia itu sudah melakukan migrasi, sudah mendapatkan proses transnasionalisme, dia itu memiliki aspirasi yang berbeda atau bahkan itu menjadi belief ya yang berbeda terhadap country of origin-nya, terhadap sesuatu hal-hal lain-lainnya, seperti itu. Dan ini juga akan menjadi migrants ini akan menjadi aware terhadap konteks atau
apa yang akan dia hadapi. Dia akan paham tentang apa yang akan dihadapi di negara asalnya, dan dia akan memiliki perbandingan terhadap negara yang dia singgahi, seperti itu. Jadi orang-orang yang telah merasakan proses migrasi ini sendiri, dia akan aware bahwa apa yang akan dihadapi, dia akan memiliki pengetahuan tentang apa yang akan dihadapi di negara asalnya jika dia kembali, dan ini akan juga menentukan citizenship-nya, di mana dia pada akhirnya juga akan memutuskan apakah dia akan kembali dengan konteks yang sudah dia pahami, atau dia akan tidak memutuskan untuk tidak kembali, seperti itu. Next. Kemudian, studi lebih lanjut yang ditawarkan oleh subbab return migration ini adalah tentang bagaimana sebenarnya seluas apa sebenarnya aspirasi ini dari sebuah return migration ini dapat dikondisikan dengan perkembangan telekomunikasi, seperti itu. Jadi dalam rangka penggunaan internet dan juga sosial media yang pada akhirnya itu juga akan mendekatkan globalisasi pada kita, dan pada akhirnya juga akan membuat kita ini yang tidak bisa menjangkau migrasi secara fisikal akan mampu untuk melakukan migrasi secara virtual, dan pada akhirnya kita juga akan memiliki aspirasi dan menjadi return migration seperti ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai promising field yang ketiga, yaitu the body and the law, yang akan saya jelaskan. Oke, next slide, silakan. Oke, jadi di dalam promising field ini peneliti menggunakan referensi yang berasal dari literatur, kebanyakan dari literatur feminis dan gender, karena dirasa cakupannya cukup luas, sehingga dengan menggunakan literatur ini, penelitian dapat mengeksplor lebih jauh atau lebih dalam mengenai hubungan antara transnasionalisme, the body atau individu, and the law, yaitu hukum. Lalu pemikiran mengenai berkaitan dengan individu politik atau body politik telah menunjukkan bagaimana lingkungan atau society mempengaruhi individu dan perkembangannya. Bahkan memberi perhatian kembali pada individu di dalam bidang studi transnasionalisme akan membantu perkembangan pemahaman mengenai yaitu 3 aspek krusial dari incorporation proses atau proses inkorporasi atau penggabungan, yaitu di mana proses ini merupakan proses penggabungan antara karakteristik the body atau individu ketika mereka tinggal di negara asal dengan karakteristik the body ketika mereka tinggal di negara host country atau negara di mana mereka bermigrasi, entah itu untuk bekerja maupun aktivitas lainnya. Yang pertama yaitu ada identity formation atau formasi identity, yaitu pembentukan identitas. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu terbentuknya karakter baru dari suatu body atau individu dari hasil dari proses penggabungan antara karakteristik mereka ketika tinggal di negara asal dengan karakteristik mereka ketika tinggal di negara host. Yang kedua ada economic mobility, yaitu mobilitas ekonomi atau pergerakan ekonomi yang dilakukan oleh the body tentunya. Economic mobility ini sendiri yaitu hampir mirip dengan identity formation, akan tetapi lebih spesifik pada bidang ekonomi, di mana economic mobility ini sendiri yang kemudian akan membentuk karakteristik si the body itu tadi dari aktivitas ekonomi mereka, seperti ketika mereka bekerja, mereka mendapat pengaruh dari lingkungan kerja mereka. Seperti yang kita tahu,
ketika seorang berpindah dari satu negara ke negara lain, maka mereka akan merasakan sistem ekonomi yang berbeda yang kemudian akan memberikan pengaruh juga pada karakteristik mereka begitu. Lalu yang kemudian transnational practices yaitu praktek transnasional di mana dari negara asal ke negara host gitu. Oke, next. Oke. Secara khusus perhatian lebih seharusnya ditujukan pada hukum dan legal practice atau praktek legal di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk the body movements and choices migran transnational. Jadi penelitian di dalam promising field ini sebetulnya harus memberikan perhatian lebih kepada hukum dan legal practice. Jadi di sini juga kita tidak lupa memberikan perhatian pada hukum dan legal practice atau praktek atau aktivitas sehari-hari yang merupakan bisa kita bilang sebagai faktor eksternal bagaimana si debat ini tadi membentuk karakteristik barunya begitu. Lalu juga tidak lupa fokus juga terhadap hubungan koneksi antara the everyday micro practices of adaptation and the legal requirements of the countries, dengan dimana migran transnasional terhubung. Jadi the everyday micro practices ini sendiri seperti terjemahannya yaitu praktek mikro setiap hari di mana aktivitas-aktivitas kecil seorang the body atau individu itu of adaptation dari yang berlaku yang ditujukan untuk beradaptasi. Jadi ketika the body ini tadi hidup di lingkungan baru, mereka berusaha untuk beradaptasi dengan melakukan aktivitas-aktivitas kecil setiap harinya agar mereka dapat sustain di lingkungan barunya begitu. Oke, selanjutnya. Brown menyoroti bagaimana bahkan sekedar menarik uang dari ATM di negara baru, seorang migran diharuskan untuk belajar. Belajar ini sendiri juga disebut sebagai micro movements dan beradaptasi. Hal ini juga berlaku terhadap hal-hal baru lainnya yang mereka tidak terbiasa terhadapnya. Jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya mengenai micro activities, atau di sini juga ada micro movements, hampir serupa. Jadi micro activities, aktivitas kecil seperti yang dijelaskan ini, menarik uang dari ATM di negara hostnya, mereka perlu untuk beradaptasi karena perbedaan sistem atau perbedaan teknis yang ada di negara asal dengan negara host mereka begitu. Lalu juga hal ini juga berlaku terhadap hal-hal baru lainnya yang mereka tidak terbiasa terhadapnya. Begitu. Secara umum hal ini kita ambil contoh lagi, kemudian berbeda kasus, yaitu ketika perempuan meninggalkan anak-anak mereka yang diasuh oleh orang lain. Oh, ini penjelasan mengenai circulation of care, jadi perputaran asuh. Jadi ini mengenai studi kasus mengenai kehidupan imigran yang berfokus pada bidang pekerjaan asuh. Jadi contoh di sini adalah ketika perempuan meninggalkan anak-anak mereka yang diasuh oleh orang lain untuk mencari atau melakukan pekerjaan sebagai pengasuh di tempat lain. Jadi dalam studi kasus ini seorang perempuan, mereka ketika merasa di negara asalnya mereka sulit untuk menemukan pekerjaan, mereka berusaha untuk mencari lahan pekerjaan di negara lain, di mana mereka di negara asalnya sebetulnya memiliki keluarga, memiliki rumah tangga, dan
karena mereka harus meninggalkan keluarga mereka dan mereka memiliki anak yang butuh untuk diasuh. Mereka pun merasa butuh untuk mencari pengasuh untuk anak-anak mereka. Lalu di lain sisi mereka juga bekerja di negara lain untuk melakukan pekerjaan asuh, yaitu melakukan sebagai pengasuh di tempat lain di rumah tangga lain begitu. Ini adalah contoh dari apa yang disebut dengan circulation of care. Circulation of care ini sendiri menyumbang peningkatan demand akan pengasuh, dan kemudian akibatnya muncul peningkatan feminisasi di seluruh dunia. Jadi karena adanya circulation ini, circulation pekerjaan asuh ini sendiri meningkatkan tingkat feminisasi di seluruh dunia. Ketika hal ini tidak berarti berlaku hanya ketika bagi antar negara. Jadi antar regional pun, beda daerah pun juga dapat berlaku. Terlebih bagi pengasuh yang diharuskan tinggal bersama majikan dan anak asuh, karena adanya jarak yang membatasi mereka untuk berinteraksi secara langsung dengan rumah tangga mereka sendiri. Jadi karena mereka dituntut untuk tinggal bersama rumah tangga lain, mereka terhalang untuk tinggal bersama rumah tangganya sendiri, begitu. Pada umumnya penelitian feminis kritis saat ini memberikan perhatian pada penelitian empiris tentang bagaimana pekerjaan asuh dibentuk oleh norma dan struktur kekuatan moral. Sedang pada saat yang sama menyorot emotional suffer atau penderitaan emosional yang disebabkan oleh tuntutan kerja sebagai ibu di tempat lain yang bukan merupakan rumahnya, begitu. Meski kurang ditekankan oleh literatur yang ada sejauh ini, unsur-unsur ini mengenai circulation of care ini dapat membawa kembali perhatian pada hubungan antara feminine body, individu, hukum dan regulasi, begitu. Sampai di situ penjelasan mengenai promising field, the body and the law. Sampai di situ pula penjelasan mengenai transnationalism green debates. Kesimpulannya adalah artikel ini menganalisa hasil penelitian yang paling relevan dan terkini mengenai transnasionalisme dan bagaimana kontribusinya dalam menjelaskan tentang transnationalism behavior, activities, or practices, gitu. Sejauh ini masih belum ada definisi universal mengenai transnasionalisme, apa yang termasuk dan apa yang tidak termasuk di dalamnya. Hal itu dikarenakan karakteristik transnasional yang secara ontologi bersifat prosesual dan in becoming atau terus berkembang, di mana seperti yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, ketika peneliti, misalkan ketika ada dua peneliti yang melakukan penelitian dengan metode yang sama, dengan sudut pandang yang sama, latar tempat yang sama, akan tetapi dengan latar waktu yang berbeda, maka akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula, begitu. Jadi apa yang disebut aktivitas, praktek atau praktis, dan behavior cenderung bergantung pada metode dan material yang digunakan di dalam variabel yang digunakan oleh peneliti. Jadi selain karena adanya perkembangan dan perbedaan latar waktu penelitian, juga di hasil penelitian juga dapat bergantung pada metode dan material yang digunakan oleh peneliti, begitu. Secara umum transnasionalisme dari sudut pandang individu dan lingkungan yang memberikan perhatian, yang concern terhadap aktivitas, praktek atau praktis
dan behavior atau sikap berdampak pada identitas dan sense of belonging of people, dan hal tersebut akan terbawa di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, meskipun hal-hal ini masih dipertanyakan sebagaimana yang telah kita diskusikan sebelumnya begitu. Dikatakan dapat menjelaskan level aktivitas, praktek atau praktis dan behavior mana yang termasuk ke dalam transnasionalisme begitu. Literatur internasional berisi banyak sekali contoh-contoh mengenai variabel yang disebutkan tersebut dan sangat bervariasi tergantung pada apakah metode yang digunakan itu adalah metode kualitatif ataukah kuantitatif ataukah campuran atau komparatif. Sedangkan kebanyakan metode yang digunakan dalam transnasionalisme sendiri adalah bertumpu pada analisis kualitatif. Dari sekian banyak studi mengenai transnasionalisme yang sudah kita bahas, sudah kita analisa sebelumnya, banyak sekali promising trends dari penelitian yang bermunculan begitu. Penelitian mengenai transnasionalisme tentu harus didasarkan pada definisi yang jelas mengenai karakteristik dari transnasionalisme begitu. Hal ini penting untuk memperhatikan aspek fungsi dan pengaplikasian transnasionalisme sebagai konsep kunci untuk menganalisa dan menginterpretasi lingkungan khususnya di awal abad 21 ini. Seperti misalnya hubungan erat antara transnasionalisme dan telekomunikasi yang ditunjukkan dengan adanya penggunaan internet dan sosial media dalam aktivitas lintas batas. Lalu juga menyoroti porosity batas spasial di era informasi. Lalu hal yang sama berlaku di dalam kehidupan imigran, di mana mereka membawa identitas ganda yang terbentuk ketika mereka tinggal, baik di negara asal maupun negara host atau host country. Apakah kemudian kembalinya diaktualisasikan atau tidak menjadikannya sebagai pengalaman yang kurang real, pengalaman yang kurang berpengaruh dalam hal pengambilan keputusan, tindakan, dan legal practices atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hukum. Gitu. Selain itu, definisi transnasionalisme berpusat pada pengalaman the body, lalu ekspresi dan kinerja the body atau individu, dan bagaimana mereka dipengaruhi oleh lingkungan transnasional, norma, dan hukum nasional. Jadi pengalaman, ekspresi, dan kinerja individu ini dapat dikatakan sebagai faktor internal individu, bagaimana karakteristik mereka dibentuk ketika mereka melakukan aktivitas transnasionalisme. Sedangkan lingkungan transnasional, norma, dan hukum nasional dapat dikatakan sebagai faktor eksternal, bagaimana karakter the body yang melakukan aktivitas transnasional itu dibentuk. Begitu. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dan salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.